Semuanya butuh proses ya. Saya bilang ke mama saya bahwa kan baru 2 hari. Baru 2 hari dijalankan saja sudah ada dalam tanda kutip kebaikan-kebaikan yang didapatkan oleh mama. Saya bilang gitu kan. Halo teman-teman, jadi kemarin mama saya nelpon ketika saya lagi ngejemput anak saya, mama saya nelpon. Mama saya nelpon minta doa agar sehat dan sebagainya gitu ya. Jadi untuk diketahui ibu saya atau mama saya itu obesitas. Jadi gendut gitu ya, gendut, berat badannya sedangkan usia bertambah terus. Jadi teman-teman harus difahami ya, ketika usia kita bertambah maka tulang-tulang kita itu semakin lemah. Jadi harus dipahami, satu, ketika usia bertambah maka tulang-tulang kita menjadi kropos, semakin lemah dan sebagainya. Ketika usia bertambah itu. Yang kedua, ketika usia bertambah ya, maka kemudian organ-organ tubuh kita ya yang penting ini di dalam tubuh kita, entah pankreas, ginjal, kemudian jantung, lambung dan sebagainya, usus besar, usus kecil dan seterusnya, itu juga mengalami penurunan. Ya, karena apa? Ya karena usia kita semakin bertambah. Nah kemudian ya di saat bersamaan ibu saya kemudian berat badannya bertambah. Jadi bayangin nih usianya bertambah, tulangnya kemudian sudah mulai melemah tapi berat badannya semakin berat gitu ya. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kemudian ibu saya dengkulnya kadang suka sakit, kalau sholat itu duduk gitu ya, nggak bisa berdiri dan seterusnya dan seterusnya. Nah setiap nelpon itu ibu saya selalu bilang doain biar cepat sembuh, doain biar cepat sembuh. Lalu saya berkata insya Allah saya doain terus gitu ya. Saya doain terus semoga ibu saya, mama gitu ya sembuh, kemudian membaik dan seterusnya dan seterusnya. Tapi saya selalu bilang juga ke ibu saya bahwa yang pertama adalah doa itu wajib ya. Doa itu wajib, itu adalah senjatanya umat Islam ya. Ada dalilnya bahwa doa adalah senjatanya kaum muslimin. Jadi kita tidak boleh berhenti berdoa. Tapi kita juga harus paham bahwa ketika kita sudah berdoa, kita juga harus berikhtiar gitu loh. Kita berdoa agar kita sehat, maka kita harus berikhtiar bagaimana caranya agar kita sehat. Baik berikhtiar dengan cara datang ke dokter, berobat ke rumah sakit, kemudian kita dikasih obat, lalu kita konsumsi obat, itu adalah ikhtiar kita agar tubuh kita menjadi sehat, itu yang pertama. Yang kedua, kita pun harus ikhtiar gitu ya. Harus ikhtiar bahwa setelah kita berdoa, ikhtiar kita berikutnya adalah dengan cara menjaga, saya bilang gitu ya, menjaga pola makan kita, saya bilang seperti itu ke orang tua saya. Jadi kita berdoa bagus dan itu wajib, kemudian kita juga harus ikhtiar. Dan orang tua saya sepakat gitu ya, benar gitu ya, kalau sudah doa kita pun harus berikhtiar. Contoh lainnya adalah misalkan kita berdoa nih, ya Allah semoga saya jadi orang kaya misalkan. Simpelnya gitulah, kita berdoa agar kita dapat uang banyak, jadi orang kaya ya kan, tabungan kita banyak ya kan, punya mobil, punya rumah, punya tanah, punya kebun dan sebagainya. Itu adalah doa-doa yang boleh kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah berilah hamba rezeki gitu ya. Tapi apakah kita ketika berdoa seperti itu ujuk-ujuk lalu kemudian Allah kasih rezeki? Kan enggak ya. Setelah kita berdoa kita harus berikhtiar. Ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya dengan bisa jadi jualan, bisa jadi menjadi pegawai negeri, bisa jadi menjadi pokoknya apapun lah ya. Apapun asalkan halal, kemudian kita bekerja dan kita menghasilkan uang, dari uang itu kita terkumpul ya, kemudian kita bisa dalam tanda kutip menjadi lebih kaya dibandingkan sebelumnya. Jadi doa dan ikhtiar itu tidak bisa dipisahkan, saya bilang gitu ke ibu saya kan. Lalu kemudian ibu saya bilang, iya nih alhamdulillah sudah berikhtiar gitu ya. Kemudian mama udah ngikutin nih caranya kamu gitu ya. Lalu saya kaget, ngikutin caranya saya gitu ya. Iya, jadi ikhtiar mama sekarang ini ya, setelah minum obat tidak sembuh-sembuh gitu ya. Jadi teman-teman yang sakit, teman-teman yang punya penyakit, punya keluhan atau punya apapun, sudah berobat ke sana kemari, dari yang murah sampai yang mahal, tapi kemudian tidak mengalami perbaikan, maka nggak ada salahnya dong mencoba apa yang saya lakukan. Dari mama saya kemarin bilang gitu, iya nih alhamdulillah doain sembuh gitu ya. Karena ini udah hari kedua kata mama saya. Ini adalah hari kedua mama nggak makan nasi lagi katanya. Jadi mama udah 2 hari nggak makan nasi. Sempat lemes banget kata mama saya. Jadi nggak makan nasi kemudian lemes, keliengan gitu ya. Dari duduk kemudian berdiri itu agak pusing gitu ya. Kemudian yang mama lakukan tadi sih langsung makan telur rebus, kemudian minum air putih atau ngemil gitu ya. Ngemil
ngemil tapi ngemil yang dalam tanda kutip masih makanan-makanan yang bukan nasi dan bukan tinggi gula. Lalu saya nanya, apa yang dirasain Mak setelah 2 hari tidak makan nasi gitu ya, saya bilang gitu. Lalu kata mama saya, alhamdulillah agak entengan tapi belum sembuh benar, belum sembuh semua. Lalu saya bilang, semuanya butuh proses ya. Saya bilang ke mama saya bahwa kan baru 2 hari. Baru 2 hari dijalankan saja sudah ada dalam tanda kutip kebaikan-kebaikan yang didapatkan oleh mama. Saya bilang gitu kan. Apalagi kalau itu dijalankan terus gitu loh. 2 hari saja badan ngerasa lebih enteng. Sakit masih ada tapi tidak sesakit sebelumnya ya kan. Kemudian keluhan-keluhan yang lain sedikit-sedikit mulai berkurang ya kan. Walaupun intensitasnya masih ada tapi sudah berkurang. Itu yang dikatakan oleh ibu saya. Lalu kemudian saya nanya kan, jadi gimana nggak makan nasi 2 hari ini terus makannya apa? Lalu ibu saya bilang tadi sarapan cuma sama pisang rebus katanya. Kemudian minum air putih yang banyak. Lalu nanti siang mungkin makan kalau lagi lapar kadang makan ikan doang gitu ya. Karena di tempat saya itu dekat sama laut. Jadi ikan itu sangat banyak di sana. Jadi untuk makan ikan segar itu sangat mudah. Nah seperti itu. Jadi ibu saya bilang begitu. Lalu saya bilang kan, kalau yang saya lakukan, yang aku lakukan itu adalah saya berpuasa nih, aku puasa nih dari malam sampai siang gitu ya. Kemudian nanti ketika siang makan yang hewani aja gitu. Makan yang hewani saja, misalkan makan ikan, makan telur, makan daging, kemudian makan apapun yang penting itu adalah sumbernya dari hewan. Lalu kemudian nanti malamnya jangan begadang. Coba jalanin itu. Saya bilang ke ibu saya kan selama ini sudah bertahun-tahun dengkulnya sakit, sudah bertahun-tahun asam urat, kelebihan berat badan, sudah makan obat terus bertahun-tahun gitu ya. Obat asam urat, darah tinggi, makan obat terus gitu. Tapi kan ternyata tidak membaik. Ya nggak ada salahnya, saya bilang gitu kan. Nggak ada salahnya diikutin caranya saya gitu. Puasa, kemudian kurangi nasi. Kalau memang belum bisa ya nggak apa-apa kayak tadi makan pisang dulu nggak apa-apa. Tapi nanti pelan-pelan dikurangin tuh. Jadi buah-buahan dikurangin dulu gitu ya. Karena saya bilang ke mama saya, karena selama ini kita sakit itu sebabnya adalah darah kita selalu tinggi akan gula gitu loh. Jadi darah kita itu terus-menerusan tinggi gulanya dan akhirnya lama-lama terjadi inflamasi. Kalau inflamasinya terjadi di persendian, itulah kemudian muncul asam urat. Kalau inflamasinya terjadi di dekat jantung, di pembuluh-pembuluh darah di jantung, kemudian terjadi penyakit jantung gitu loh. Kalau terjadinya di pembuluh darah lain, maka terjadi darah tinggi. Nah seperti itu. Jadi sakit-sakit selama ini ya itu adalah akumulasi karena setiap hari darah kita itu tinggi akan gula. Saya bilang gitu. Gula ini bisa datang dari apapun, saya bilang ke ibu saya, bisa datang dari buah-buahan, dari nasi, dari roti, ya kan, atau dari apapun lah. Pokoknya yang manis-manis itu pasti ada gulanya, walaupun gulanya beda-beda. Ada laktosa, ada fruktosa, ada galaktosa, ada maltosa, ya kan, ada serat dan seterusnya. Seperti itu ke mama saya. Terus mama saya bilang ya udah mau dicoba gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, saya cukup senang sih ya. Cukup senang karena satu, baru 2 hari dijalankan tanpa nasi loh, masih makan buah ya, pisang, tapi kemudian ada perubahan walaupun belum banyak. Ya wajar dong, baru 2 hari dan semuanya butuh proses. Dan ini di video ini saya memberi inspirasi buat teman-teman semua gitu ya. Buat teman-teman, Bapak Ibu yang nggak sengaja ketemu dengan video ini, itu nggak ada salahnya. Ketika semua jalan sudah dilalui, misalkan kita punya penyakit gitu ya, kita punya sakit dan semua ikhtiar sudah kita lakukan, misalkan ikhtiar berobat sudah, ikhtiar ke dokter sering, ke rumah sakit sering, ya kan, ikhtiar ke orang pinter mungkin gitu ya, juga sudah, tapi tidak ada perubahan, tidak ada salahnya untuk mencoba yang ini. Mencoba yang ini yaitu apa? Rajin puasa, ya kan, intermittent fasting, lalu kemudian makanannya diganti semua. Ya, yang selama ini suka ngopi pakai gula, ngeteh pakai gula, ya kan, makanan yang manis-manis, ngemil tepung, nasinya banyak dan seterusnya, maka dirubah semua, rajin berpuasa dan makanannya diganti dengan makanan-makanan yang berasal dari hewan saja, ya.
Nah seperti itu ya. Nah mudah-mudahan kalau ini dilakukan ada kebaikannya gitu loh. Kalau selama ini mungkin udah kemana-mana nggak ada hasil, maka mudah-mudahan yang di sini ya dengan cara seperti ini, cara yang simple ini mudah-mudahan ada hasilnya. Ya sudah banyak yang membuktikan, ya sudah banyak yang membuktikan, ya kan, sudah banyak yang menerapkan dan insya Allah masih tetap akan hidup juga kok ya. Itu ya teman-teman, semoga ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.